Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah bid'ah. Namun sebelum itu, mari kita simak dulu penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas dan juga Ustadz Firanda. Kita cek dulu video Ustadz Yazid Jawas. karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Ini dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Sabar Mas Heripra, sabar. Memang secara harfiah atau secara tekstual yang dijelaskan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tadi tidak salah. Secara teks, makna dari kullu bid'atin dolalah itu yang menunjukkan semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu sesat. Namun untuk memahami hadis, kita perlu banyak sekali perangkat. Misalnya dari ulumul hadis ada mutlak muqayyad, ada nasih mansuh, kemudian ada juga usul fikih, ada sababul wurud, dan itu perlu kita pahami dan kita komparasikan semua. Sehingga untuk memahami hadis itu tidak simpel. Bukan kemudian kita membaca satu hadis kullu bid'atin dolalah kemudian mengklaim bahwa semua bid'ah itu dolalah. Saya lebih respek kepada pendapat Ustadz Firanda sebagaimana video berikut. Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Inilah kenapa saya memilih untuk mendengarkan kajian-kajian salafi akhir-akhir ini. Dari video Ustadz Firanda barusan kita bisa menarik kesimpulan bahwa Ustadz Firanda sekarang sudah menerima tentang pendapat bid'ah hasanah. Insya Allah sebentar lagi login ini ya. Oke, jadi begini. Sebelum kita memahami makna bid'ah lebih jauh, setidaknya kita harus memahami dua hal, teman-teman. Pertama, tentang mashadirul Islam. Apa saja yang bisa dijadikan sumber dalil di dalam Islam? Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa mashadirul Islam, sesuatu yang bisa dijadikan dalil atau dijadikan dasar di dalam Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, hadis atau sunnah. Yang ketiga ada ijma', yang keempat ada qiyas. Dari keempat inilah nanti hukum-hukum Islam itu dicetuskan. Sudah. Ketika kita sudah paham satu sisi tadi, yang harus kita pahami juga adalah bid'ah itu ada 2 definisi. Pertama ada definisi dari segi bahasa, yang kedua adalah dari segi syariat. Anda sangat kreatif, pol pokoknya. Definisi secara bahasa ini lebih umum daripada definisi bid'ah secara syariat. Dalam kitab Syarhun Nawawi Alal Muslim itu disebutkan bahwa makna bid'ah menurut ahli bahasa adalah hiya kullu syai'in umila ala ghairi misalin sabiqin. Setiap sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya contoh di sebelumnya. Setiap inovasi atau pekerjaan yang tidak ada contoh dari orang-orang sebelumnya, maka itu dinamakan bid'ah secara bahasa. Dan ini tentu umum, baik ada dalil atau tidak ada dalil, ini masuk dalam kategori bid'ah bahasa. Untuk definisi bid'ah secara syariat, saya ambilkan ibarat dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan al-muhdasat atau inovasi-inovasi, ma ahdasa walaysa lahu aslun fi syar'i, ialah segala sesuatu, segala inovasi yang tidak memiliki asal, tidak memiliki dalil, tidak memiliki dasar secara syariat. Wa yusamma fi urfi syar'i bid'ah, dan biasa dikenal di dalam syariat dengan kata-kata bid'ah. Wa makana lahu aslun yadullu alaihi syar'u falaysa bibid'atin. Sedangkan kegiatan atau inovasi yang memiliki dasar, memiliki dalil di dalam syariat, maka tidak dikatakan bid'ah. Keterangan lebih lanjut masih dalam kitab Fathul Bari, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu biqaulihi, yang dimaksud dengan hadis Rasulullah kullu bid'atin dolalah ma ahdasa wala dalila lahu minasyar'i, ialah segala inovasi yang tidak memiliki dalil dari syariat
Bitorikin khosin, baik dalil itu bersifat khusus wala amin atau bersifat umum. Jadi bisa kita paham ketika kita berinovasi, misalnya kita mengadakan tahlilan secara khusus, dalil tahlilan itu memang tidak ada. Namun bacaan-bacaan dalam tahlil tentu ada dalilnya secara umum, seperti membaca tahlil la ilaha illallah tentu ada dalilnya. Zayyinu imanakum bila ilaha illallah misalnya. Kemudian untuk zikirnya uzkurullaha dzikron kasiron dan lain-lain, banyaklah. Kan bid'ah, inovasi ritual ibadah yang tidak ada dalil secara syariat, baik itu dalil secara umum atau secara khusus, maka ini termasuk bid'ah yang tercela, kategori bid'ah hasanah. Dalam masalah bid'ah ini, Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Mubin, yang kemudian ini dinukil di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau menukil pendapat Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, ma ahdasa wa khalafa kitaban au sunatan au ijma'an au asaron. Inovasi yang menyalahi kitab Al-Quran, maksudnya sunatan, hadis, au ijma' ulama, au asaron, atau tindak langkah para sahabat, fahuwa al bid'atud dolah, maka itu dikatakan bid'ah yang menyesatkan. Wa ma ahdasa minal khairi, kemudian inovasi tentang kebaikan, walam yukhalif syai'an, dan tidak menyalahi sesuatu min dzalika dari Al-Quran, hadis, ijma' dan asar atau qiyas, fahuwa al bid'atul mahmudah, maka itu dikatakan bid'ah yang terpuji, bid'ah yang hasanah. Ibarat lanjutannya, walhasil, kesimpulannya adalah annal bid'ah al hasanah, bid'ah hasanah itu muttafaqun ala nadbiha, disepakati tentang kesunahannya. Wahia ma wafaqa syai'an mimma marah, yaitu kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Walam yalzam min fi'lihi mahdurun syar'iyyun, ketika kita melakukan pekerjaan tersebut, melakukan kegiatan tersebut tidak menimbulkan perkara-perkara haram secara syariat.